Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungi firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di akhir pekan ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini Bapa, kami akan kembali membaca firman-Mu dan merenungkannya ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat kepada kami dan memampukan kami untuk mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyinya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Perenungan kita hari ini saya beri judul Bapa yang Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Alkitab Tuhan digambarkan sebagai Bapa yang baik. Seperti yang diilustrasikan oleh Tuhan Yesus tentang Bapa dan Anak pada ayatnya yang ke-9 sampai ke-11 dalam Matius 7 ini. Ini adalah untuk menekankan kebaikan Allah sebagai Bapa. Bahkan sudah merupakan sikap dari seorang Bapa yang baik bahwa dia akan mengupayakan yang baik bagi anaknya. Seorang Bapa atau ayah sepatutnya mengasihi, merawat, dan memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Bahkan kebaikan Bapa tersebut ditunjukkan dengan cara memberi ketika ia meminta kepadanya, mendapati atau menampakkan diri ketika kita mencarinya, dan membukakan pintu ketika kita mengetuknya. Demikianlah Tuhan pun sangat mengasihi kita seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Bahkan sebelum kita mengatakan apa yang kita inginkan, Bapa kita di surga sudah mengetahuinya. Namun mengapa dalam bacaan ini Bapa ingin kita meminta? Tuhan ingin kita yakin dan percaya pada kasih-Nya, bahwa sebagai Bapa yang baik, Ia tidak akan memberikan yang jahat kepada kita. Bahkan dengan tegas, Dia mengumpamakan manusia sebagai contoh. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya saudara-saudaraku, sejahat-jahatnya seorang bapa di dunia pasti tidak akan pernah memberi batu kepada anaknya ketika anaknya minta roti. Apalagi dengan Bapa kita di surga. Ia pasti akan memberi yang terbaik buat kita. Nah, untuk itu mari masukkanlah di dalam iman dan pikiran kita bahwa sesungguhnya kita memiliki Bapa yang baik yang ada di surga, yang jauh lebih baik, bahkan jauh sempurna daripada bapa-bapa yang ada di dunia ini. Namun terkadang kita salah dalam cara berpikir tentang Bapa di surga. Kita sering menyamakannya dengan bapa di dunia yang jahat, yang sering memberi kesan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Keberadaan Bapa yang baik dalam hidup kita itu tidak boleh kita responi dengan konsep atau sikap manja atau ingin dimanja. Artinya kebaikan Tuhan bukan dimaksudkan untuk memanjakan kita, tetapi untuk memperkuat posisi kita sebagai anak-anaknya. Jadi meskipun kita punya Bapa yang baik, tetapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan ketika apa yang kita harapkan belum terjadi. Kita tidak boleh berpikir karena ada Bapa yang baik, maka keadaan kita harus selalu baik. Ketika ada hal yang tidak baik terjadi di dalam atau di hadapan kita dengan berbagai persoalan yang berat, misalnya sakit, bisnis yang tidak lancar, atau doa-doa yang belum dijawab dan lain-lain, kita mudah kecewa dan berkata bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Terkadang
kita mengukur Tuhan seperti itu. Kita hanya ingin menerima yang baik secara cepat tanpa mau diproses menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, teks pembacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang hal pengabulan doa, di mana Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa Bapa di surga selalu tahu jeritan hati kita. Tetapi Dia ingin kita mau meminta dan mencarinya. Matius 7 ayat 7-8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nah, saudaraku, ada 3 kata kerja muncul di ayat 7 ini, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Sebenarnya kata kerja ini merupakan suatu perintah yang harus dilakukan. Perintah ini merupakan bentuk present tense yang artinya harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi kita diperintahkan untuk terus-menerus meminta, mencari, dan mengetuk. Ini bukan hanya tentang ketekunan dalam berdoa, melainkan juga keharusan terus-menerus dalam berdoa. Karena berdoa merupakan cara kita menunjukkan bahwa kita membutuhkan kekuatan dari Allah. Kita butuh Bapa kita di surga. Itu sebabnya penting bagi kita untuk bertindak seolah-olah tidak ada jalan lagi. Ketika sudah seperti tidak mampu lagi, atau ketika sudah tidak ada satupun yang bisa diandalkan, maka ambillah keputusan datang kepada Bapa. Kembali menguatkan hati dan berseru kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari-hari yang kian bertambah jahat ini, kita menghadapi banyak masalah. Dan saat kita merasa lemah, harusnya semuanya ini membuat kita sadar bahwa kita tidak harus menghadapi segalanya sendiri. Tetapi tanamkanlah di hati bahwa Bapa tahu apa yang kita alami. Dan ketika kita berseru serta berdoa, Allah Bapa mendengar jeritan hati kita. Matius 7 ayat 8 katakan, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Engkau Bapa kami yang baik, yang mengerti akan pergumulan kami, jeritan hati kami, kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau menolong kami, Engkau menguatkan kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, pimpin kami agar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi anak yang baik di hadapan-Mu, dan menuruti segala perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Putra-Mu yang kudus, Bapa kami yang baik. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang akhir pekan ini. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin.